Halo semua, salam penuh semangat. Kita bertemu lagi untuk membahas materi IPS tentang jenis usaha berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, kita juga akan melihat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di Pulau Sumatera dan di DKI Jakarta. Mari kita mulai. Kita ingat dulu pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sekarang kita lihat jenis usaha yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ini. Yang pertama, usaha agraris. Ini berkaitan dengan pengelolaan tanah atau air. Contohnya, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua, usaha ekstraktif. Ini berkaitan dengan mengelola penggalian, mengambil dan mengumpulkan kekayaan alam yang sudah tersedia. Contohnya, pertambangan, pembuatan garam. Yang ketiga, usaha industri. Ini berkaitan dengan pengelolaan bahan mentah yang berasal dari alam menjadi barang siap dikonsumsi. Contohnya industri kertas dan industri yang lainnya. Yang keempat, usaha jasa. Ini berkaitan dengan pelayanan di bidang jasa. Contohnya jasa angkutan, pergudangan, dan keuangan. Dalam setiap jenis usaha yang sudah disebutkan tadi ada 4 jenis ya. Di sini sumber daya alam harus digunakan secara bijaksana supaya pemanfaatannya menjadi maksimal. Bahkan, kita sebagai konsumen terakhir atau pengguna terakhir dari sumber daya alam harus memanfaatkan segala sesuatu yang dari alam ini secara bijaksana. Nah, pemanfaatan sumber daya alam tentu berbeda di setiap daerah, disesuaikan dengan keragaman jenis sumber daya alam di daerah tersebut. Mari kita lihat contoh keanekaragaman sumber daya alam di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini dikenal dengan nama lain seperti Andalas, Suwarnadwipa, atau Pulau Emas. Potensi sumber daya alamnya ada yang dari laut seperti ikan, udang, kepiting, dan mutiara. Selain itu, potensi sumber daya alam berupa air juga melimpah. Ada danau besar di pulau ini seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Singkarak dan Maninjau di Sumatera Selatan. Selain itu, juga ada potensi bahan galian seperti pasir, batu gunung atau batu kapur untuk pembuatan semen. Sumber daya alam galian ini telah dimanfaatkan oleh PT Semen Padang untuk keperluan industri. Sekarang mari kita lihat sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar DKI Jakarta. Contohnya dari hasil laut seperti ikan. Ini kegiatan masyarakat. Umum ditemukan adalah nelayan menangkap ikan di daerah Kepulauan Seribu. Lalu dari galian ini ada minyak bumi. Kegiatan masyarakat di mana di Pulau Pabelokan atau ini berada di Kepulauan Seribu dijadikan sebagai tambang minyak. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Ingat untuk tetap semangat ya.